generasi, itulah generasi di mana Musa memimpin pada waktu itu keluar dari Mesir sudah bagus. Ya, sudah bagus mereka keluar dari negeri perbudakan. Bagaikan seperti mereka masuk melalui pintu gerbang ini, ya, dan kemudian mereka terus berjalan melalui Laut Kolson, dan kemudian terus mereka melalui padang gurun, dan kemudian mereka diperintahkan untuk menunggu Musa naik ke Gunung Sinai. Tuhan memerintahkan mendirikan tabernakel, haleluya, menyampaikan itulah 2 loh batu. Dan kemudian lanjut, seharusnya perjalanan orang itu lanjut menuju ke negeri Kanaan. Tapi orang Israel generasi yang keluar dari Mesir itu kebanyakan gagal. Ya, hanya 2 orang yang menjadi generasi yang keluar dari Mesir itu, Yosua dan siapa? Kaleb. Ya, saudara, lebihnya orang-orang Mesir, orang-orang Israel itu mereka berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Akibat mereka 40 hari mengintai negeri Kanaan, namun 10 pengintai itu mengabarkan hal yang buruk, sehingga orang Israel generasi Mesir itu demo kepada Musa. Kami balik ke Mesir. Apa artinya Mesir? Balik ke kehidupan lama. Itulah kebanyakan orang Kristen di hari-hari ini. Generasi beredar-edar di sini di halaman. Percaya Yesus, ya bertobat, tapi jatuh bangun di dalam dosa. Masih menyenangi dosa, masih menyenangi dunia. Itulah generasi di halaman ini, berputar-putar di sini, tidak mau ditingkatkan ke sini, ke negeri Kanaan, di ruang suci. Sementara Tuhan mau mempercepat waktu itu, jangan lambat-lambat, segera masuk ke negeri perjanjian. Itulah negeri Kanaan. Kita menikmati berkat-berkat penyertaan Tuhan, dan kita berkemenangan bersama Tuhan di sini, di negeri perjanjian di Kanaan. Tapi aneh bin ajaib, orang Israel itu generasi Yosua dan generasi orang yang keturunan dari generasi yang kedua, itulah yang lahir di padang gurun. Memang mereka masuk, saudara, memang mereka masuk di sini ke negeri Kanaan. Tapi keturunan selanjutnya yang tidak tahu peperangan, yang tidak pandai bertempur, berperang merebut negeri Kanaan pada waktu itu, mereka malah mundur menyembah berhala. Dan kita sudah tahu bahwa perjanjian lama itu mereka sering diserang karena kebodohan mereka sendiri, ya. Jadi di sini saudara, kita harus paham, memang kalau kita sebagai orang tua sudah jadi miliknya Tuhan, sudah bertekun di sini, sudah mengerti bahwa rohani kita di sini, 3 ibadah ini yang memberikan jaminan kemenangan bersama dengan Tuhan. Rohani kita dipercepat pertumbuhannya. Rohani kita di sini menjadi orang-orang pilihan. Kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2 bahwa karena waktu itu dipersingkat, pertumbuhan gereja Tuhan akan disempurnakan, dipercepat. Posisinya di sini. Itulah ke negeri Kanaan, inilah di ruang suci ini. Ya, seperti kilat memancar dari sebelah timur menuju ke barat. Barat itu posisi ruang maha suci sempurna. Tuhan mau mengajak kita untuk sempurna seperti pribadi Allah benar, seperti pribadi Allah suci. Tidak lagi bereaksi dosa, tidak lagi jatuh dalam dosa. Itu artinya menang. Ya, karena apa saudara? Orang yang berbuat dosa otomatis namanya terhapus dari kitab kehidupan. Tidak bisa masuk Yerusalem yang baru, ya, tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena mempertahankan dosa, ya. Itu sebabnya dalam hidup ini kita pertahankan hidup benar, hidup suci di dalam posisi di sini, saudara. Di sini, jangan di sini, jangan di halaman. Kalau di halaman tidak dimasuk ukuran, nanti akan diinjak-injak zaman antikris. Kita lihat Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Silakan. Ya. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 dan perikop 2 saksi Allah.
Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, perhatikan baik bahwa kalau Kristen hanya di sini halaman, ayat mengatakan akan diinjak-injak. Ya, akan diinjak-injak zaman antikris nanti. Antikris lebih jahat, saudara. Ya, lebih jahat, lebih bengis. Ya, saudara. Sebab itu kesempatan waktu ini dipercepat. Bagaikan seperti dalam Matius, ya, pasal yang ke-24 tadi, bahwa ayat yang ke-7 mengatakan sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur. Ya, kecepatan pertumbuhan rohani kita tidak lagi lambat-lambat, tapi bagaikan sini, ya, seperti tabernakel dari sebelah timur, mulai dari iman, percaya, terima Tuhan Yesus, bebas lepas dari dosa, lahir baru, dipenuhkan Roh Kudus, terus sampai sempurna ke barat, seperti cahaya kilat memancar dari sebelah timur menuju ke barat sempurna, ya, tanpa ada cacat dan celah, bahkan seperti pribadi Allah. Sempurna artinya seperti pribadi Allah, tidak bisa berdosa. Haleluya, karena sudah melewati ujian. Hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah peperangan. Haleluya, kita berperang melawan daging, berperang melawan dosa, melawan iblis setan, ya, supaya kita tidak bereaksi dosa dalam situasi, kondisi apapun, dalam segi seluruh hidup kita harus benar, harus hidup suci, ya, karena kata kunci surga dan kata kunci Yerusalem baru itu kota suci. Mau tidak mau kita harus melalui jalan sempit, jalan kebenaran, pintu sesak. Itulah, haleluya, hidup suci, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dan waktu itu dipersingkat. Di mana? Kalau kita di posisi di sini, ya, di posisi ini, rohani akan bertumbuh cepat sampai menuju kepada kesempurnaan. Haleluya, tidak lagi menyenangi dosa, bahkan tidak suka, ya, melakukan dosa seperti pribadi Allah. Itu sebabnya kita harus menguduskan seluruh hidup kita, haleluya, untuk bisa masuk ke Yerusalem baru. Kita mencuci jubah kita, haleluya. Kesempatan hidup ini mencuci jubah kita, dan kita hidup melayani Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita baca ayat ini dalam Wahyu pasal yang ke-7, Wahyu pasal yang ke-7, haleluya. Orang yang menjadi orang-orang pilihan itulah orang-orang yang beribadah di ruang suci, haleluya. Di ruang suci ini kita masuk ukurannya Tuhan, menjadi orang-orang pilihan Tuhan, ya, kecualikan di pelataran bait suci, ya, karena itu tidak masuk ukuran. Standar rohani kita harus sampai kepada, haleluya, ruang suci, bagaikan seperti Yosua dan Kaleb masuk ke negeri perjanjian dalam pertempuran dan berkemenangan bersama dengan Tuhan, ya, kesempatan untuk kita berlomba-lomba untuk beribadah kepada Tuhan di bumi ini sampai kepada kekal. Haleluya. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-13 sampai dengan 17. Ya, silakan. Kitab Wahyu pasal 7 ayat yang ke-13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah
dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Iya, stop di situ. Ayat ini mengatakan mereka mencuci jubah mereka melalui darah anak domba. Jubah kehidupan kita yang tidak beres, yang tidak benar, yang terikat dengan dosa. Kalau kita percaya darah Yesus membebaskan, menyucikan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita disucikan, ditebus dari cara hidup yang lama, kita sudah lahir baru. Langkah selanjutnya ayat mengatakan setelah jubah kehidupan mereka itu jubah mereka dicuci melalui darah anak domba itu. Mereka mengalami penyucian jubah kehidupan mereka, jubah putih ya. Mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Tidak berhenti di situ. Tetapi ayat mengatakan lanjut ayat yang ke-15 ya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Iya. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Jadi saudaraku, setelah kehidupan kita dibebaskan dari perhambaan dosa, kita ditebus dengan darah yang mahal, maka ada kesempatan kepada setiap orang untuk boleh melayani Tuhan. Ya, untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Ya. Haleluya, melayani Dia siang dan malam. Kalau siang dan malam berarti masih di bumi ini. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan lanjut seperti apa yang kita baca dalam Wahyu pasal 22. Hamba-hambanya akan melayani Dia. Dan mereka memandang wajahnya. Jadi pelayanan kita itu lanjut sampai kepada kekekalan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita berdiri di depan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Ini dalam tanda ruang suci, saudara. Dalam tanda ruang suci, hidup yang disucikan itu boleh melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, haleluya. Dan hidup di dalam penggembalaan. Dalam ayat yang ke-16 mengatakan bahwa mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Penggembalaan ini lanjut sampai di Yerusalem baru. Kita sudah baca tadi, di Yerusalem baru itu ada sungai air kehidupan, ada pohon kehidupan. Kita akan masuk ke sana. Dimulai di bumi ini sampai kepada kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Di bumi ini kita bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 kita menerima nama Yesus tadi, diselamatkan dari dosa oleh darahnya kita diselamatkan. Itu anugerah kemurahan Tuhan. Lanjut, kita menerima nama Yesus itu. Selain nama Yesus, nama Immanuel. Allah menyertai kita. Dia menyertai nikah, rumah tangga kita. Ya, Dia menyertai ibadah dan pelayanan kita. Dia Allah yang menyertai kita di bumi dalam perjalanan kehidupan kita ini. Dia Immanuel. Allah Trinitas itu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai langkah-langkah kehidupan kita di bumi ini. Lanjut sampai kekal selama-lamanya. Kita bersama dengan Allah yang Immanuel. Allah yang menyertai kita selama-lamanya. Kita bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Semoga kita mengerti akan firman Tuhan ini. Ya, rohani kita dipercepat untuk bertumbuh bersama dengan Tuhan. Sehingga kita berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang memampukan kita hidup benar, hidup suci bersama dengan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Haleluya. Kita bangkit berdiri.
kita menyanyikan pujian, hidupku bukannya aku lagi. Iya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup di dalamku. Hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan waktu kesempatan untuk kami mengenal Yesus. Nama Yesus menyelamatkan kami dari ikatan dosa. Sekarang kami melangkah lanjut hidup kami bersama dengan Engkau. Hidupku bukan aku lagi Tuhan, tetapi hidup kami bersama dengan Engkau. Immanuel, Allah menyertai kami Tuhan. Hidup nikah, rumah tangga kami, dalam segi hidup kami boleh hidup melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Jalan hidup ini bersama dengan Engkau melalui jalan sempit. Oh, hidup benar. Kami hidup dalam kesucian bersama dengan mampukan kami. Haleluya, untuk dengar-dengaran akan Roh Kudus. Haleluya, memampukan kami hidup bersekutu dengan Engkau Tuhan. Bersekutu dengan haleluya anak-anak Tuhan yang lain. Setiap hari melangkah bersama dengan Engkau. Hidup suci dan mau memikul salib, menderita buat daging kami. Kalau kami hidup benar, hidup suci, memang secara daging ini menderita, tapi kami bersuka cita bersama dengan Engkau Tuhan. Mau salib, menderita, jalan sempit, haleluya, pintu sesak, itulah jalan salib, jalan benar, jalan suci, haleluya, dan ujungnya kepada kehidupan kekal. Nama tetap tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau mau kehidupan kami melalui haleluya jalan sempit, jalan suci ini dipercepat langkah kami bersama dengan Engkau. Bertumbuh sampai sempurna seperti pribadimu benar, pribadimu suci. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus bertumbuh setiap hari. Haleluya, dalam setiap segi hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Kami yakin percaya Engkau haleluya mendengar doa orang benar, besar kuasanya. Doa orang suci, haleluya, sangat besar kuasanya. Kami menyerahkan setiap pergumulan jemaat-Mu, baik itu persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan jalan kelepasan. Halus, Tuhan menyertai, memberkati, dan menjawab setiap doa permohonan sidang jemaat-Mu. Dan kami yakin percaya janji firman-Mu. Haleluya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Haleluya, oleh sebab itu Tuhan, ajar kami hidup benar, hidup suci. Maka otomatis apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan cukupkan, Tuhan pelihara kami sampai sempurna. Haleluya, tidak kekurangan apapun. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur buat berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Kami kembalikan kepada ampir pujian.